tanggung banget. Tanggung Perempuan hebat balik lagi di Sore Santai Seru. Perempuan hebat mungkin bingung nih, biasanya jam segini kita kedatangan dokter. Iya. Tapi kali ini kita beda, yang datang bukan dokter. Iya. Tapi ada Bapak Danang. Dari Dia- Sekjen Komnas Perlindungan Anak. Bener banget. Iya. Sore Bapak Danang. Sore. Selamat sore. Sore. Kita lagi santai-santai sore nih Pak Danang. Iya, nih. Mbak. Pak Danang ini dulunya penyanyi ya. Pak Danang, Pak Danang. Hoi, Pak Danang, Pak Danang. Ah, lucu nggak? Senior. Lucu. Kita apresiasi lah. Lucu ya? Nggak lucu ya? Tetap diapresiasi. Apresiasi, apresiasi. Saya nggak lucu karena saya kurang sensasi. Kalau sensasi, belajar sama ahlinya. Nanti private sama saya Iya, ya. iya. Untuk ada Pak Danang nih, kita nanya-nanya nih Iya, tentang benar. banyak banget atau marak banget tentang kasus kekerasan terhadap anak ya Pak? Ya. Iya. Oke. Jadi biar pemirsa lebih tahu lagi, kita lihat dulu yang satu ini nih. Maraknya pemberitaan di media massa mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak cukup membuat masyarakat terkejut. Ironisnya, pelaku kekerasan terhadap anak justru ada pada orang terdekat, yaitu kebanyakan dari keluarga dan pengasuh. Indonesia masuk ke dalam kategori darurat kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak merupakan dua kelompok yang paling rawan menjadi korban. Perundang-undangan yang tersedia sekarang belum efektif menangani kekerasan dan pelecehan seksual. Undang-Undang Perlindungan Anak misalnya, tidak memberikan kejelasan lebih lanjut tentang unsur tindak pidana eksploitasi seksual. Menanggapi hal tersebut, kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak memiliki dampak yang berkepanjangan. Menghindari dampak negatif itu, pola asuh dengan kekerasan sebaiknya tidak diterima sebagai hal yang benar dan wajar. Tuh. Iya benar banget. Kita kalau melihat tentang kasus-kasus kekerasan kepada anak, bullying dan lain-lain yang memang menindas ya anak-anak itu sangat miris banget. Apalagi saya juga seorang ibu yang memiliki anak. Saya tuh kalau udah ngelihat berita-berita tentang kekerasan anak seperti gitu ya? ini, aduh, saya jadi ngeri Iya, Pak Danang. benar. Aduh, anak saya gimana? Sedangkan kita kan nggak bisa melindungi 24 jam. Benar. Anak saya sekolah, pergi ke sekolahan, nggak mungkin saya buntutin terus. Ya hal-hal seperti itu. Makanya untuk menjamin keamanan nih anak-anak kita itu bagaimana ya Pak Danang ya? Ya, pertama mungkin pembekalan dari orang tua kepada anak-anaknya. Masing-masingnya itu, Ya, Pak, ya. masing-masing dikasih ilmu, kemudian juga diingatkan bahwa biasanya kejahatan itu bersembunyi di balik kebaikan. Misalnya iya. ada Diiming-imingin ya. diiming-imingin, tipu daya. Tapi kalau anak kecil juga banyak yang diancam gitu. Iya, betul. Jadi kasus kekerasan kalau pada anak-anak itu kebanyakan kasusnya karena ancaman, karena tipu daya, karena iming-iming tadi. Benar. Nah di sekolah juga guru atau dunia pendidikan juga harus bisa membekali ke Iya. anak-anak supaya mereka juga bisa siap untuk bisa bila suatu-waktu mereka terancam ya terhadap kasus penculikan atau terhadap kasus-kasus lainnya gitu. Nah bullying terutama di sekolah. Nah kalau bullying ini kan penyebabnya adalah karena kelemahan anaknya sendiri Iya. sebagai korban. Nah, karena mungkin secara sosialisasi dia tidak punya teman. Kemudian juga karena fisik yang berbeda gitu kan. Makanya anak-anak dengan kondisi seperti itu orang tua harus lebih memperhatikan untuk bisa membekali anak-anaknya gitu. Betul. Misalkan kayak seorang iming-iming anak tuh- itu ada kelemahan. Misalkan nih Ranggi ada kelemahan R-nya kurang lurus, Cadel, ya. gitu. R-nya kurang lurus alias agak sedikit cadel kalau bahasa sekarang. Tapi justru kalau bisa nih kita sebagai orang tua Iya. ngasih tahu ke anak, kelemahan kamu itu adalah kelebihan kamu. Wow. Gitu. Iya. Jadi jangan kelemahan kamu itu bikin kamu jadi down. Jadi down, Iya. jadi Kalau minder. kita jadi down di suatu lingkup tertentu, itu malah bikin kita akan semakin dibully. Iya. Ya. Tapi Itulah. kalau kita merasa pede, itu kan Iya. akan berkurang ya Pak ya. Itulah peran-peran serta orang tua. Bagaimana anak merasa oke, Iya. merasa percaya diri Iya. gitu, sehingga mereka bisa lepas dari praktek-praktek bullying gitu. Tapi Nah, kayak kalau- bilang iming-iming tadi Pak, saya pernah ngalamin nih Pak waktu kecil. Jadi saya diiming-imingin sama tukang ojek. Mau naik motor gak kita keliling-keliling? Gitu, temenin saya gitu alasan. Tapi saya nggak tahu tuh kok ini orang baik banget gitu mau minjemin motor. Ternyata pas besokannya dikasih tahu, ternyata tukang ojek itu
emang suka sesama jenis gitu. Iya. Itu serem juga loh. Terus kemarin juga ada kejadian ini Pak, kasus anggota gay cabuli 11 anak. Ya. Ini ada artikel juga nih Pak nih. Mana. Nih dia nih Pak nih. Ya. Waduh, Pak, ada ketuanya ternyata nih ya. Ikatan Gay. Gay Tulung Agung. Apa Di Tulung Agung. 11 Ditangkap anak di Tulung usai Agung. cabuli 11 anak. Ya. 11 anak. Ini kasus seperti ini terulang kembali. Terakhir di Sukabumi, peristiwa Sukabumi. Emon tuh ada iya, benar. 123 anak yang menjadi korbannya. Waduh, serem ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena tadi pengawasan di masyarakat sendiri. Biasanya kan kejadiannya tuh misalnya di rumah si pelaku atau di rumah korban sedang tidak ada orang atau di rumah kosong gitu. Nah, jadi masyarakat nih harus sigap, ya harus curiga ya Iya. terhadap ya hari ini kita harus seperti itu. Siapa Kadang-kadang mereka kita merasa nggak kok bisa ya dia jahat sama anak-anak ya. Memang kebanyakan mereka tadi bersembunyi di balik kebaikan gitu. Betul. Jadi kasus-kasus seperti ini makanya orang tua itu diharapkan untuk bisa membekali anak-anaknya. Pokoknya siapapun tidak boleh menyentuh ya, Iya, mungkin di tubuh ya, mungkin di bokong, mungkin Iya. di dada dan sebagainya. Pokoknya diajarin Siapapun ya, gitu, Pak, ya. siapapun nggak boleh kecuali mamah dan sebagainya. Iya. Nah, karena kalau sudah dapat peringatan seperti itu, sehingga pada suatu hari anak-anak itu nantinya dapat bujuk rayu dan sebagainya, dia sudah warning sendiri Betul, gitu. dia udah merasa risih ya Pak, Iya, karena ini itu. siapa orang asing, tapi kenapa dia baik banget. Jadi kita ajarkan kepada anak jangan mudah percaya sama orang lain yang dia Ya. tidak tahu siapa itu orangnya. Dan juga masyarakat juga harus peduli. Dilihat mereka harus curiga misalnya kok ini di rumah sering ngumpulin anak Iya. gitu kan, kok sering bawa anak gitu. Padahal dia Iya, profesinya bukan Iya. ada les di situ, bukan Pak Luhut atau apa di situ. Benar. Nggak ada Nah, kegiatan tapi iya. ngumpul anak. Gitu. Angka yang ada hari ini korban paling banyak itu malah bukan anak perempuan, Tapi korban malah kekerasan seksual, laki-laki. malah banyak anak laki-laki. dan pelakunya juga laki-laki. Pelakunya laki-laki. Serem Makanya ya. di Tulung Agung itu 11 korbannya. Di Tangerang kemarin ada sekitar 40-an. Dan rata-rata laki-laki semua, anak laki-laki. Waduh. Jadi serem banget ini yang ya. harus jadi warning masyarakat ya. Anak perempuan dan anak laki-laki sama punya potensi mendapatkan kekerasannya. Nah kalau untuk dari KPAI sendiri Pak, bagaimana untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut gitu supaya ya minimal meminimalisir lah, jangan sampai hal tersebut banyak terjadi Iya. gitu kan. Ada dua, yang pertama adalah sosialisasi ke Sosialisasi. masyarakat, baik ke lingkungan keluarga, lingkungan kampung, ya daerah, ya lingkungan sekolah gitu. Jadi ada tagline-nya melindungi anak nggak cukup sekeluarga, Iya. harus sekampung, harus semuanya. Nah jadi sosialisasi, pembekalan undang-undang perlindungan anak dan juga advokasi. Nah, jadi kita terhadap para pelaku ya kita menuntut supaya pihak kepolisian untuk bisa tegas dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku ya, kalau bisa dihukum maksimal supaya ini menjadi efek jerah Nah, ya pada kalau dibilang para pelaku. sosialisasi Pak, sosialisasinya itu bentuknya seperti apa tuh Pak? Sosialisasi itu Pak? Biasanya kita sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak, kemudian juga tentang pengasuhan keluarga di rumah gitu. Kan kebanyakan orang tua nih nggak paham tentang misalnya anak-anaknya sudah berseluncur di medsos gitu kan. benar. Banyak kan Iya. kasus kemarin terjadi gara-gara kenalan di medsos atau di Perdaya, di Tipu Iya, Daya, iya, betul. inbox chatting, kemudian mereka merasa dekat ya, baru 2 kali chattingan sudah mau diajak pergi. Nah itu juga menjadi perhatian buat semuanya. Ini ngomong soal medsos juga sebenarnya udah digalakan juga tuh Pak ya. Kayak anak-anak dibatasin atau anak-anak dibikin wadah sendirinya gitu. Kayak Iya. YouTube udah melarang kreator anak-anak Iya. di YouTube yang umumnya gitu. Jadi dibikin YouTube Kids kayak gitu. Benar. Nah tapi kebanyakan itu mereka punya kreativitas sendiri, kreativitas dalam arti yang buruk ya. Di Cikarang itu ada Malah lebih pinter ya, Pak. ada 25 anak yang dia membuat grup WA namanya All Star. Jadi isinya semuanya adalah konten pornografi. Aduh, Serem perempuan banget. edan. Aduh ya Ini yang ampun, harus pusing. jadi perhatian. Kitanya udah pinter, ternyata Anaknya anak-anak lebih pinter malah lagi. pinter lagi. Aduh, masih Aduh. banyak nih yang mau kita omongin nih pemirsa ya. Kebetulan ada Pak Danang di sini. Ya. Tapi kita akan lanjut setelah yang satu ini. Tetap di sore santai seru. seru.